Di bawah bendera revolusi. Jilid 1. Bagian 1. Menyambut Kongres PPPKI. En vraagt men u, hoevelen zijt gij? Antwoord dan, wij zijn 1. Dan jika ada yang bertanya kepada kalian, kalian ada berapa? Jawablah, kami 1. Delamanels. Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia nanti pada hari tanggal 30 Agustus sampai tanggal 2 September akan berkongres di Surabaya. Dengan kongres yang pertama ini, maka kita pertama kali pula akan melihat berkumpulnya utusan-utusan partai-partai politik Indonesia yang berasas kebangsaan atau bersifat kebangsaan. Utusan-utusan dari Partai Nasional Indonesia, dari Partai Sarekat Islam, dari Pasundan, dari Budi Utomo, dari Studi Klub, dari Sarekat Sumatera, dari Sarekat Madura, dari kaum Betawi, dan utusan-utusan dari berpuluh-puluh lagi perkumpulan Indonesia yang belum masuk permufakatan tetapi sengaja diundang. Utusan-utusan itu akan berjabatan tangan satu sama lain. Surabaya akan menjadi saksi akan hari-hari yang besar. Sebab, bukankah Kongres PPPKI yang pertama ini boleh kita namakan suatu kejadian nasional yang maha penting? Bukankah Kongres ini boleh juga kita sebutkan permulaannya suatu masa baru di dalam riwayatnya kita punya pergerakan nasional? Sebab, apakah rupa dan wujudnya PPPKI itu? PPPKI adalah berarti suatu barisan kaum kulit berwarna. Ia adalah berarti suatu brown front, akan tetapi barisan ini tidaklah diarahkan keluar sahaja. Ia terutama diarahkan ke dalam. Lahirnya tidaklah sebagai suatu sikap untuk memprotes, ia tidaklah didirikan oleh karena kita diserang, ia bukannya suatu sikap yang negatif, tetapi ia ialah suatu sikap untuk mengumpulkan kembali kekuatan bersama, diserang atau tidak diserang, suatu sikap yang positif, suatu sikap self-realization, suatu sikap true care to head self. Dengan sikap yang demikian itu, PPPKI adalah sesuai dengan majunya zaman, sesuai dengan majunya Inzicht, penglihatan yang jernih, dalam kita punya pergerakan pada umumnya. Sebab sudah lewatlah kini temponya yang pergerakan kita itu bersikap keluar sahaja. Sudah lewatlah temponya yang pergerakan kita itu hanya bersikap memprotes. Sudah habis pula lah temponya kita meminta-minta. Tetapi sudah datanglah temponya untuk bekerja sendiri. Dengan kalau perlu tidak memprotes, tetapi menangkis atau mendesak. Maka adalah cocok sekali dengan sikap dan sifat ini, bahwa fatsal-fatsal yang akan dibicarakan dalam kongres itu ialah fatsal-fatsal yang mendalam sahaja, yakni fatsal-fatsal yang teristimewa sekali minta diperhatikan dengan kerja sendiri itu tadi. Fatsal Onderwijs Nasional dan fatsal Bank Nasional. Dengan memilih fatsal-fatsal yang tersebut itu, maka pimpinan PPPKI adalah betul sekali pilihannya. Tetapi tidakkah PPPKI mempunyai sifat atau karakter yang menghadap keluar juga? Di dalam suatu koloniale samenleving, di dalam suatu pergaulan hidup jajahan, maka tiap-tiap badan bumi putra, tiap-tiap susunan bumi putra, tidak boleh tidak tentu mendapat sifat keluar itu juga. Di dalam sesuatu pergaulan hidup, di mana sehari-hari pertentangan keadaan dan pertentangan pendirian antara pihak pertuhanan dan pihak jajahan ada terasa seterang-terangnya, di dalam sesuatu pergaulan hidup di mana koloniale antitese, yakni pertentangan tahadi menjalankan pengaruhnya saban hari, saban jam, saban menit, di dalam suatu pergaulan hidup yang demikian itu, maka suatu barisan si kulit berwarna yang berhadap-hadapan dengan barisan si kulit putih, ya, menjadi suatu benteng si kaum sini yang berhadap-hadapan dengan bentengnya si kaum sana. Dan ini pun suatu keadaan yang baik sekali. Sebab tak baiklah bagi pergerakan kita tiap-tiap daya upaya yang mau menipiskan atau meniadakan guratan antara sini dengan sana. Tak baiklah bagi pergerakan kita tiap-tiap usaha yang mau mengumpulkan sini dengan sana itu. Tetapi baiklah perjuangan kita tiap-tiap usaha yang menyempurnakan pisahan antara kita dengan mereka itu.
Makin terang tampaknya garis antara kaum kita dan kaum pertuanan, makin tajam terlihatnya guratan antara sini dan sana, yakni makin nyata tampaknya dan terasanya antitese itu, maka makin terang dan tajam pula sifatnya perjuangan kita. Makin jernih dan bersih pula wujudnya perjuangan kita itu oleh karenanya, sehingga perjuangan kita itu lantas mendapat karakter. Sebab, bagi kita kaum nasional Indonesia, maka soal perjuangan kita itu adalah soal kekuasaan, soal mah. Soal ini bukanlah soal keadilan, soal ini bukanlah soal hak. Bukankah sudah adil dan hak kita yang misalnya punale sanksi dihapuskan, yang misalnya merajalelanya modal gula atau modal tembakau diberhentikan, yang misalnya tanah-tanah kita tidak dibagi-bagikan kepada modal asing sebagai membagikan kue? Bukankah sudah adil dan hak kita yang misalnya pengurangan hak berkumpul dan bersidang bagi kita dihapuskan, yang misalnya pemimpin-pemimpin kita tidak dibuang kemana-mana? Ya, bukankah sudah adil dan hak kita yang negeri kita menjadi merdeka? Namun, punale sanksi masih ada. Modal asing masih merajalela. Tanah kita masih sahaja dibagi-bagikan seperti kue. Hak berkumpul dan bersidang masih sempit sekali. Negeri kita belum merdeka. Sebabnya, tak lain tak bukan, ialah oleh karena kita belum kuasa. Tak lain tak bukan, ialah oleh karena kita belum mempunyai macht. Dan oleh karena itu, maka kita punya kerja haruslah kita arahkan kepada pembikinan kuasa, kepada macht forming ini. Dengan kepandaian sendiri ke arah kekuatan, dengan usaha sendiri ke arah kekuasaan, itulah semboyan yang kita ambil. Dan tak dapatlah pembikinan kuasa, tak dapatlah macht forming ini terjadi dengan hasil baik, selama garis dan guratan antara sini dan sana belum kita gariskan dengan setajam-tajamnya. Maka bagi kita, kaum nasional Indonesia, PPPKI adalah faedah yang demikian itu. Oleh adanya PPPKI, maka pisahan antara sini dan sana lalu menjadi terang dan sempurna. Dengan adanya PPPKI, maka kekuatan pihak kita, kulit berwarna, dapat ditimbun-timbunkan. Tenaga kita dapat diganda-gandakan. Sehingga barisan si kulit berwarna itu tidak sahaja bernama barisan, tetapi dalam sebenarnya ialah suatu barisan yang berkuasa, suatu barisan yang mempunyai macht, suatu barisan dengan mana kita dapat mendesakkan laksananya tiap-tiap kemauan kita, memaksa tiap-tiap kekuasaan yang menghalang-halangi kita menjadi tunduk kepada kemauan kita. Dan tiap-tiap perbuatan bersama, tiap-tiap fiil yang terjadi dengan pekerjaan bersama adalah suatu langkah ke arah kekuasaan itu. Baik soal perguruan, maupun soal bank, baik soal punale sanksi, maupun soal eksorbitante rechten, atau soal apapun juga, perhatiannya semua soal itu dengan perhatian bersama dan mengerjakannya semua soal itu dengan pekerjaan bersama adalah berarti penambahan kekuasaan kita, penambahan kekuasaan kita keluar, dan penambahan kekuasaan kita ke dalam. Di atas perbuatan bersama dan perhatian bersama daripada PPPKI yang berarti penambahan kekuasaan itu, maka kita sebagai kaum nasionalis sejati mengucap syukur. Sebab sekali lagi kita katakan, zonder kekuasaan, zonder macht, kita di dalam pergaulan hidup jajahan tidak dapat mencapai suatu apa. Sekarang Kongres PPPKI yang pertama akan terjadi. Moga-moga dalam kongres ini terletak bibit-bibitnya rakyat Indonesia berbuat dan bersikap sebagai suatu umat, berbuat dan bersikap sebagai suatu nasi. Sebab, jikalau sesuatu rakyat yang terperintah sudah insyaf dan bernyawa sebagai suatu nati, jikalau oleh keinsyafan nati dan nyawa nati itu, rakyat tahadi sebagai satu natie pula, lalu insyaf akan nasib kehambaannya, maka sebagai yang diajarkan oleh Profesor Sili, tidak boleh tidak, nati itu pasti bergerak dan berbangkit menjadi nati yang merdeka. Dan mengingat akan harapan itu, maka moto yang kita tulis di atasnya tulisan ini adalah suatu peringatan supaya menjauhi semua perceraiberaian, mendekati semua hal yang menyatukan. Tidak beribu-ribulah harusnya jumlah bangsa kita. Tidak berjuta-jutalah harusnya jumlah badan dan nyawa kita. Tetapi, hendaklah jumlah badan dan jumlah nyawa kita itu hanya satu. Sebab, tidakkah akhirnya terbuka mata kita bahwa bukan kita,
Tetapi kaum sanalah yang mendapat bahagia daripada setiap pertengkaran kita dengan kita pada zaman dulu dan zaman akhir, bahwa bukan kitalah yang mendapat bahagia, tetapi kaum sana, tatkala pada zaman Amangkurat kita bertengkar-tengkar, tatkala pada zaman Mangkubumi dan Masaid kita berselisih, tatkala pada zaman yang terdahulu dan kemudian daripada itu kita menyembelih kita sendiri, tatkala udara politik Indonesia disuramkan oleh perkelahian antara SI dan PKI, antara PKI dan Bodi Utomo? Tidak, bukan kitalah yang mendapat bahagia, tetapi kitalah yang menjadi makin terdesak. Kitalah yang menjadi makin masuk ke dalam lumpur, kitalah yang menjadi makin mendekati maut. Oleh karena itu, ke arah persatuan, ke arah kekuasaan, ke arah kemenangan. Suluh Indonesia Muda.